Ketua DPRD Lampung Tengah meminta pemerintah pusat normalisasi bendungan agar pasokan air dapat tercukupi saat musim tanam akhir tahun ini. Hal tersebut disampaikan Sumarsono saat mendampingi Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin SE, dan Dirjen Tanaman Pangan, Dr. Insinyur Suwandi, saat membuka bintek di Kampung Terbanggi Besar. Sumarsono mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara agraria yang memiliki hamparan tanah yang begitu luas. Maka dari itu, Sumarsono optimis bahwasanya masyarakat Indonesia akan mampu dalam menghadapi permasalahan pangan yang saat ini sedang mengguncang seluruh dunia. Akan tetapi semua sarana prasarana harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Salah satunya yakni permasalahan pengairan yang selalu jadi kendala setiap memasuki musim tanam. Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat normalisasi bendungan, sebab setiap musim tanam, masyarakat tani di beberapa kecamatan selalu mengeluhkan pasokan air sangat kurang, yang berdampak hasil panen tidak maksimal. Penyebab utama bendungan tidak maksimal mengalirkan air ke saluran primer dan sekunder ke sawah milik petani. Kita memang sengaja mengundang ya kepada pihak terkait. Di sini kan yang pertama keluhannya air petani kita. Seperti yang saya sampaikan tahun yang lalu, pada saat musim tanam yang lalu yang sekarang sudah panen, itu mereka nggak bisa menanam karena sedimen lumpur ini kan banyak, tinggi. Nah, di samping kita minta diadakan bimbingan teknis terkait dengan pupuk dan pestisida hayati. Pak, apakah sektor pertanian ini salah satu untuk yang mengatasi krisis pangan hari ini apa seperti apa? Ini pangan kan lagi mengguncang dunia nih, di mana-mana orang ribut masalah pangan. Nah, kemudian Indonesia sebagai negara agraris dengan hamparan tanah yang begini luas, kalau sampai kita tidak memiliki pangan kan sangat mahal ya. Makanya bercocok tanam dalam sebuah keniscayaan selalu saya katakan, di bumi Indonesia, di bumi Nusantara ini yang sangat subur ini, kalau sampai kita impor itu kita akan malu. Makanya kita ayo bergotong royong bagaimana semua ini selesai dengan kita bisa swasembada pangan. Untuk dampak sendiri Pak di Kabupaten Lampung Tengah ada nggak Pak terkait krisis pangan global Pak? Dampaknya Pak di Lampung Tengah Pak? Kalau di Lampung Tengah nggak ada dampaknya krisis pangan ini. Karena bahkan kita bisa mensuplai pangan ini ke luar kabupaten bahkan provinsi kita. Dalam sambutannya, Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin menyampaikan pentingnya mempersiapkan seluruh aspek yang dibutuhkan para petani, khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Diketahui Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu penyuplai pasokan pangan terbesar di Indonesia. Peran petani sangat penting sebagai garda terdepan dalam menangani ancaman krisis pangan yang tengah dihadapi dunia saat ini. Nantinya, ilmu dan teknologi akan dipergunakan petani untuk mempermudah proses bercocok tanam, baik padi maupun jagung, agar hasil panennya bisa maksimal. Terkait keluhan petani masalah normalisasi bendungan, Sudin berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar segera terrealisasi dan para petani dapat bercocok tanam tanpa ada kendala. Pak, tadi terkait keluhan petani Pak, masalah irigasi Pak, apa tindakannya Pak? Saya langsung tadi komunikasi dengan Pak Kusnadi, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Saya minta surat pengantarnya dan akan saya bahas nanti pada hari Senin dengan Ketua Komisi 5 yang membidangi PU. Karena tadi saya katakan juga bibitnya hebat, petaninya hebat, pupuknya ada, kalau airnya nggak ada ya wasara. Nggak bakal tumbuh dengan baik dan tidak bisa yang diharapkan petani produksi. Pak, satu lagi Pak, kalau terkait pupuk subsidi buat singkong yang dicabut apa sih Pak ininya Pak sebenarnya Pak? Jadi waktu itu kami ada panitia kerja sepakat dengan pemerintah karena kami dapat info dari lapangan ada oknum yang menyelewengkan pupuk subsidi. Saya tidak bicara di Lampung Tengah loh, hampir semua tempat wilayah-wilayah lain ada penyimpangan. Maka akan kami tinjau kembali. Saya juga menjelaskan pada waktu pertemuan di rumah dinas Bupati Lampung Tengah, segera koordinasi juga dengan Pak Dirjen Tanaman Pangan,
untuk segera dimasukkan ke Bali. Karena saya tidak mau sampai Indonesia kekurangan tepung tapioka import dari Thailand. Itu sangat taib sekali bagi bangsa kita kalau terjadi seperti itu. Pak, tujuan BIMTEK ini sendiri untuk apa sih Pak? Bagi petani Pak, manfaatnya apa? Sekarang gini loh, pemerintah kasih bantuan nih. Ini bantuan untuk Anda. Ya sudah. Kalau sekarang kan diberikan bimbingan teknis, cara nanamnya begini yang baik, kemudian pemupukannya begini. Tadi juga Pak Wandi dan timnya sudah memberikan solusi, membuat pupuk organik dengan bahan apa, itulah tujuannya. Jadi kalau hanya diberikan bantuan, mohon maaf petani kita kan dalam tanda kutip masih banyak yang monoton. Wes tak tanam lah, jadi nggak jadi ya sudah. Kasih pupuk sebanyak-banyaknya. Ya ini akibatnya kan nanti tanahnya menjadi rusak. Maka diadakan BIMTEK juga. BIMTEK ini bukan hanya tanaman pangan, ada juga nanti BIMTEK. Pak Suwandi kan memberikan bantuan juga alat mesin pertanian. Itu juga ada BIMTEK-nya nanti. Karena petani ini kadang-kadang dikasih bantuan, panbelnya putus, ya wes jogrokin aja, rusak ya rusak. Toh nggak beli saya. Ini yang saya nggak mau. Jadi paling tidak kan nggak usah kecil-kecil diperbaiki sendiri seperti itu. Ya. Sementara Dirjen Tanaman Pangan RI mengatakan tujuan BIMTEK adalah meningkatkan produktivitas dan produksi baik padi dan jagung di dalam mengatasi ancaman krisis pangan. Pemerintah sangat mendukung dan mensupport para petani terkait kebutuhan produksi dan produktivitas baik padi maupun jagung sebagai komoditas utama untuk pangan. Suwandi berharap agar petani mampu berinovasi untuk menciptakan terobosan dalam dunia pertanian, misalnya menggunakan obat rumput herbal maupun pemakaian pupuk organik dalam bercocok tanam. Kepada petani-petani di Lampung Tengah, dan ini merupakan proses kelanjutan sebelumnya di Pesawaran, terus berlanjut, dan ini konsepnya Pak Ketua waktu itu supaya ada BIMTEK kepada petani di daerah-daerah yang sudah disiapkan, dan ini bagus. Yang diajarkan adalah bagaimana membuat bahan-bahan dari alami, pupuk organik, pupuk hayati, pestisidanya nabati, dan bahan-bahan lain sebagai untuk memperbaiki kesuburan tanah supaya tanah subur, cacing, belut, mikroba hidup lagi ada di pertanaman. Kurangi penggunaan bahan-bahan kimia sintetis secara berlebihan. Itu ada dosis dan ukurannya supaya lebih baik. Harapannya ya bisa mempertahankan atau meningkatkan produksi, lahan jadi subur dan ditekan hama penyakitnya. Dan ini merupakan solusi untuk mempertahankan swasembada beras kita yang sudah tercapai secara berkelanjutan ke depan. Bahkan ini tadi disampaikan juga mengenai hal-hal yang terkait dengan benih, sudah didistribusikan benih-benih unggul yang bagus untuk padi dan yang lain. Kemudian masalah air juga sudah dibahas untuk solusi, karena air itu tidak hanya tugas kewenangan kementerian tertentu, masih sinergi dengan kementerian terkait untuk mensolusi ini, karena ada potensi 16.000 hektar untuk segera bisa ditanam kalau ada solusi air. Dan ini terkait bendungan dan lain sebagainya. Ini bagus supaya berkelanjutan. Intinya petani supaya menerapkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para narasumber. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak, terkait distribusi pupuk subsidi Pak untuk Lampung sendiri berapa sih Pak kuotanya Pak? Kalau masalah angka sudah ada alokasinya baik untuk provinsi dan kabupaten, tapi harapan kami gunakan pupuk kimia sintetis secara tepat sehingga diikuti dengan penggunaan bahan-bahan organik, bahan-bahan hayati itu untuk mengimbanginya, dan arah ke depan efisiensi produksi kita tekankan. Petani diharapkan melakukan inovasi-inovasi, improvisasi supaya betul-betul ada proses perbaikan kesuburan lahan dan meningkatkan produksi. Bagus. Kan untuk pupuk ada kebijakannya hingga sampai Desember masih berlaku, seperti kebijakan yang sedang berakhir dari kebijakan sampai September ini kan relaksasi. Ini sampai Desember relaksasinya. Dan ini baguslah. Mudah-mudahan petani bisa memanfaatkan diskresi kebijakan ini secara optimal untuk subsidi pupuk, dan surat-surat prosedur sudah disampaikan ke daerah. LDS TV mengabarkan.